Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau, hiduplah seorang gadis bernama Nadia. Usianya 19 tahun, matanya bening, senyumnya lembut, dan mimpinya sederhana, ingin menjadi guru agar bisa membuat anak-anak lain pintar seperti dirinya. Hidupnya dulu penuh tawa dan harapan, terutama bersama ibunya, Ibu Lilis, yang bekerja keras menjual gorengan di pasar setiap pagi. Namun kebahagiaan itu berubah sejak ayah kandung Nadia meninggal dunia karena kecelakaan. Dunia Nadia terasa hancur. Ia kehilangan sosok pelindung, dan ibunya kehilangan sandaran hidup. Dalam kesepian dan tekanan hidup, Ibu Lilis akhirnya menikah lagi dengan seorang pria bernama Samsul, yang dikenal ramah di mata tetangga. Awalnya semua tampak baik. Samsul membantu di rumah, membelikan kebutuhan, dan memperlakukan Nadia seperti anak sendiri. Tapi perlahan, sesuatu berubah. Tatapan Samsul mulai aneh, perkataannya mulai kasar, dan suasana rumah yang dulu hangat menjadi dingin menakutkan. Nadia mulai sering mengurung diri di kamar. Ia jarang berbicara, jarang tertawa. Ibunya tak menyadari apa yang terjadi. Ia hanya berpikir anaknya sedang murung karena remaja. Tak ada yang tahu, di balik diam Nadia ada rasa takut yang tumbuh setiap malam. Sebuah rahasia gelap mulai menelan hidupnya perlahan, tanpa ada seorang pun yang tahu apa yang sedang ia tanggung sendirian. Malam itu angin bertiup kencang, hujan turun membasahi desa yang sunyi. Di tengah gelap, Nadia berlari tanpa alas kaki, menembus jalan becek dengan nafas tersengal. Air matanya bercampur air hujan. Ia tak peduli lagi siapa yang melihat. Ia hanya tahu malam itu ia harus pergi sebelum semuanya terlambat. Dengan sisa tenaga, Nadia mengetuk pintu Bu Ratna, gurunya di sekolah. Pintu terbuka. Bu Ratna terkejut melihat muridnya berdiri di depan rumah dalam keadaan basah kuyup. Wajahnya pucat dan tubuh gemetar. "Bu, tolong saya," katanya hampir tanpa suara. Bu Ratna segera memeluknya. Ia tahu ini bukan sekedar masalah biasa. Malam itu di ruang tamu yang hanya diterangi cahaya lampu kecil, Nadia menangis sejadi-jadinya. Kata demi kata keluar dari bibirnya, mengungkap luka yang selama ini ia sembunyikan. Bu Ratna terdiam, matanya berkaca-kaca. Dunia seolah berhenti berputar mendengar cerita muridnya. Tanpa ragu, ia mengambil telepon dan menghubungi pihak berwajib. Ia tahu kejahatan sebesar ini tak boleh dibiarkan. Keesokan paginya, Samsul ditangkap. Desa geger. Semua orang terkejut. Tak percaya lelaki yang mereka anggap baik ternyata begitu kejam. Tapi bagi Nadia, penangkapan itu bukanlah akhir. Justru di sanalah awal dari perjalanan panjang menuju penyembuhan. Perjalanan seorang gadis muda untuk menemukan kembali arti hidup dan keberanian setelah dunia menghancurkannya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Nadia dirawat di rumah Ahman. Ia duduk di kursi dekat jendela, menatap langit yang kelabu. Hari-hari terasa panjang, penuh tangis dan ketakutan. Ia sering terbangun di tengah malam, tubuhnya menggigil oleh mimpi buruk. Dalam hati ia berkata, "Kenapa aku harus mengalami ini?" Bu Ratna selalu datang setiap sore, membawa makanan dan senyum yang menenangkan. Ia menjadi sosok ibu kedua bagi Nadia, menemani tanpa banyak bicara, hanya dengan kehadiran yang hangat. Suatu hari Nadia bertanya pelan, "Bu, aku ini masih pantas hidup gak?" Bu Ratna menjawab dengan menggenggam tangannya erat, "Kamu bukan kotor Nadia, kamu korban, bukan pelaku. Luka ini bukan salahmu, tapi kamu bisa pulih. Apakah kamu mau terus hancur atau bangkit?" Kata-kata itu membekas dalam hati Nadia. Sejak hari itu ia mulai menulis di buku kecilnya. Ia menulis tentang rasa takut, rasa marah, dan harapan kecil di ujung luka. Setiap kata yang ia tulis seolah mengeluarkan sebagian beban dari dadanya. Minggu berganti bulan.
Nadia mulai tersenyum lagi, meski masih dengan hati yang rapuh. Ia belajar bahwa proses sembuh tidak instan. Kadang ia jatuh, kadang ingin menyerah. Tapi setiap kali ia mengingat wajah ibunya dan kata-kata Bu Ratna, ia tahu ia harus bertahan. Dalam kesunyian malam, Nadia mulai berbisik pada dirinya sendiri. Aku tidak ingin dikenal karena luka. Aku ingin dikenal karena aku bisa bangkit darinya. Waktu berlalu. Dari gadis yang hancur, Nadia kini berdiri di depan kelas sebagai seorang guru. Ia mengajar dengan penuh cinta, karena ia tahu bagaimana rasanya menjadi anak yang kehilangan arah. Di setiap senyum murid-muridnya, ia menemukan kembali makna hidupnya. Di sela-sela kesibukannya, Nadia mendirikan komunitas kecil bernama Suara Anak Sunyi, tempat anak-anak korban kekerasan bisa berbagi cerita tanpa takut dihakimi. Setiap minggu, mereka berkumpul di taman kota, membaca puisi dan saling menyemangati. Di sana, Nadia selalu berkata, "Jangan malu dengan masa lalumu. Luka bukan tanda kelemahan, tapi bukti bahwa kamu sudah berjuang." Suatu sore, seorang anak perempuan datang padanya. Wajahnya penuh air mata. Dengan suara kecil ia berkata, "Kak, aku juga pernah disakiti, tapi aku takut ngomong." Nadia memeluk anak itu erat dan menjawab, "Kamu gak sendiri, sekarang kamu sudah aman." Itulah saat Nadia benar-benar mengerti, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Ia tidak diizinkan melalui badai untuk tenggelam, tapi agar ia bisa menjadi lentera bagi yang lain. Kini setiap malam Nadia menatap bintang sambil berbisik, "Terima kasih Tuhan, aku selamat." Karena bagi Nadia, luka masa lalu bukan akhir segalanya. Justru dari luka itu lahirlah kekuatan yang membuatnya bersinar. Dan bagi siapapun yang mendengar kisah ini, ingatlah, tidak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk dijadikan pelajaran menuju cahaya. Hidup Nadia kini jauh berbeda. Dulu setiap langkah terasa berat, setiap malam penuh tangis. Tapi hari ini langkahnya ringan, karena ia berjalan dengan keyakinan bahwa masa lalu bukan penjara, melainkan pelajaran. Ia sering diundang berbicara di berbagai tempat, di acara sekolah, seminar remaja, hingga komunitas perempuan. Dengan suara tenang namun tegas ia menceritakan kisahnya, bukan untuk mencari belas kasihan, tapi untuk menyalakan keberanian di hati orang lain. Dulu aku berpikir hidupku sudah berakhir, tapi ternyata dari kehancuran itu, aku menemukan versi terbaik diriku. Aku bukan korban, aku adalah penyintas. Kata-katanya menyentuh banyak hati. Di setiap tempat yang ia datangi, selalu ada satu atau dua orang yang meneteskan air mata, lalu mendekat padanya berkata pelan, "Terima kasih Kak Nadia, karena cerita kakak aku berani berbicara." Itulah makna sebenarnya dari pelajaran hidup Nadia. Ia bukan hanya sembuh, ia menyembuhkan. Ia bukan hanya bertahan, ia menuntun orang lain untuk bertahan. Setiap malam sebelum tidur, Nadia menatap langit dan berdoa. Ia tidak meminta agar masa lalunya dihapus. Ia hanya berterima kasih karena dari luka itu, Tuhan memberinya kekuatan untuk menolong banyak orang. "Tuhan, kalau kamu bisa kuputar, aku tidak ingin kejadian itu terulang. Tapi jika tidak ada jalan lain untuk membuatku jadi sekuat ini, maka aku rela melewatinya." Kisah Nadia bukan hanya tentang penderitaan, tapi tentang kebangkitan. Tentang bagaimana seseorang bisa memetik cahaya dari tempat paling gelap. Tentang bagaimana air mata bisa berubah menjadi keberanian. Dan bagi siapapun yang nonton kisah ini, mungkin kamu juga sedang terluka, sedang merasa sendirian, atau merasa hidupmu hancur. Tapi percayalah, tidak ada luka yang sia-sia. Setiap luka bila disembuhkan dengan ketulusan akan berubah menjadi kekuatan yang mampu menerangi hidup orang lain. Nadia telah membuktikan bahwa meski masa lalu bisa membuat seseorang hancur, keberanian untuk bangkit bisa membuatnya abadi. Terima kasih yang sudah menonton.
Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Peace out.